Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di dalam konten cerita wayang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengklik video ini dan selalu menunggu daripada kelanjutan cerita dalam konten cerita wayang. Kali ini kita akan meneruskan kisah yang kemarin kita ceritakan dan akan berlanjut di video kali ini. Dan tidak lupa pula kami selalu ingatkan untuk terus berikan dukungan kepada channel kami dengan like, subscribe, serta komen, dan bagikan apabila video ini dirasa bermanfaat. Dan kita akan teruskan kepada cerita-cerita selanjutnya. Bagaimana cerita selanjutnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Cerita akan kita mulai yaitu di negara Wirata. Prabu Basuketi menghadirkan patihnya yaitu Patih Cakrabala dan Tumenggung Danuraja serta putranya adalah Durgandana. Sang Prabu Basuketi sedang bingung memikirkan anaknya yang perempuan yang memiliki penyakit dari lahir. Sang Prabu memiliki dua anak kembar, perempuan dan laki-laki. Yang laki-laki adalah yang sedang bersamanya yang bernama Durgandana, sedangkan yang perempuan adalah Durgandini. Durgandini memiliki sebuah kelainan dari lahir, yaitu penyakit yang merupakan bau di sekujur badannya. Sang Prabu Basuketi selalu memikirkan kelangsungan dari putrinya yaitu Durgandini yang apabila terus-terusan disimpan di keraton, tentu saja aib ini akan menyebar ke seluruh penjuru negara. Sang Prabu Basuketi tidak mau citranya hancur alatan anaknya yang memiliki penyakit bau di sekujur badannya. Dia tidak mau diremehkan dan ditertawakan oleh raja-raja dari negara tetangga, serta tidak mau diremehkan oleh masyarakatnya sendiri. Lalu kemudian secara sembunyi-sembunyi Prabu Basuketi pun menyusun sebuah rencana dengan Patih Cakrabala, Tumenggung Danuraja dan sang anak Durgandana. Dan dari keputusan sang Prabu Basuketi akhirnya disimpulkan bahwasanya putrinya Durgandini akan diasingkan yaitu ke desa terpencil di pinggir sungai Yamuna. Durgandini yang merupakan anak-anak yang masih berusia belasan tahun harus diasingkan yaitu di desa terpencil di pinggir sungai Yamuna. Dan pada malam hari tanpa diketahui oleh siapapun, kemudian Patih Cakrabala mengantarkan Durgandini untuk ke perkampungan tersembunyi di pinggir sungai Yamuna. Dan setibanya di pinggiran sungai Yamuna, di desa terdekat ada seorang nelayan yang bernama Dasabala. Dasabala adalah seorang pria tua yang sehari-harinya mengambil ikan dari sungai Yamuna dan mengantarkan para penduduk yang ingin menyeberangi sungai Yamuna. Dan kemudian Dasabala pun melihat seorang anak yang dibawa oleh Patih Cakrabala dan kemudian bersedia untuk merawatnya. Patih Cakrabala pun menceritakan asal-usul anak ini dan kemudian bersedia membiayai kehidupan anak ini. Dasabala pun dengan senang hati menerima anak itu karena dia sudah lama hidup sendirian dan akan merawatnya hingga besar nanti. Dan demikianlah sang Durgandini kemudian dititipkan kepada seorang nelayan tua yang bernama Dasabala di perkampungan terpencil di pinggir sungai Yamuna. Lamanya waktu berselang seakan tidak terasa belasan tahun pun sudah berlalu. Seorang resi yang masih muda bernama Resi Palasara yang sedang mengembara. Resi Palasara mendapatkan ilham bahwasanya dia harus menyusuri sungai Yamuna dan menuju ke negara Wirata. Di negara Wirata sendiri dia pun akan menemukan hidupnya dan kemudian Resi Palasara pun datang ke sungai Yamuna. Dan tibalah dia di pinggir sungai Yamuna dan dia menyaksikan tidak ada apapun untuk menyeberang yaitu ke seberang di negara Wirata. Tidak ada satupun perahu di dekat dia dan tidak ada siapapun nelayan yang bisa dia tumpangi. Lalu tak lama berselang kemudian datanglah sebuah rakit yang dimana sebuah rakit itu ditumpangi oleh seorang wanita. Seorang wanita itu ternyata adalah Durgandini yang sudah remaja yang kemudian datang menghampiri dari Resi Palasara.
Durgandini yang kesehariannya adalah bekerja sebagai yang mengantarkan atau menyeberang-nyeberangkan orang yang hendak menyeberang ke negara Wirata. Karena Dewi Durgandini dikucilkan oleh masyarakat sekitar dan hanya bisa bekerja di atas rakit. Lalu kemudian Resi Parasara pun meminta kepada Durgandini untuk mengantarkannya ke seberang Sungai Yamuna. Di atas rakit mereka pun berbincang. Resi Palasara kemudian diceritakan tentang Durgandini yang memiliki penyakit. Penyakit Durgandini dapat disadari oleh Resi Palasara, yang kemudian Durgandini pun pernah bersumpah barang siapa yang berhasil menyembuhkannya akan dinikahi oleh Durgandini, dan apabila dia seorang perempuan maka akan dijadikan sebagai saudara. Dan dengan sumpah itu kemudian Resi Palasara pun menawarkan diri agar mencoba untuk menyembuhkan daripada Dewi Durgandini. Dewi Durgandini pun kemudian bersedia untuk mencoba disembuhkan oleh Resi Palasara. Dan kemudian di atas rakit, di atas Sungai Yamuna, Resi Palasara pun kemudian bermunajat. Dan seketika pun kemudian tubuh dari Dewi Durgandini pun hilang baunya. Seketika ada yang keluar dari kulit Durgandini yang berupa nanah yang berwarna putih. Nanah yang berwarna putih itu pun kemudian jatuh ke Sungai Yamuna. Nantinya nanah itu akan dimakan oleh seekor kura-kura yang berupa kura-kura bulus. Bulus itu adalah bulus yang berwarna putih yang kemudian berubah menjadi seta. Dan segenap dengan keadaan itu kemudian air di Sungai Yamuna pun menjadi membesar dan membuat rakit daripada Durgandini menjadi oleng. Dan seketika kemudian terdampar dan membentur cadas dan kemudian terbelah menjadi dua. Bagian kepala rakit berubah menjadi sebuah makhluk yang bernama Raja Mala, dan bagian ekor atau bagian belakang rakit berubah menjadi Kicaka. Dan dengan adanya kejadian itu kemudian Durgandini dan Resi Palasara pun terdampar ke pesisir. Dan ketika Dewi Durgandini dan Resi Palasara sampai di daratan, alangkah terkejutnya Dewi Durgandini bahwasanya badannya yang tadi mengeluarkan bau menjadi menghilang dan berganti menjadi harum yang sangat semerbak. Kemudian lama-kelamaan Durgandini pun mendapat julukan dari masyarakat, yaitu Dewi Gandawati atau wanita yang sangat harum. Lalu demi menjalankan sumpah daripada Dewi Durgandini, akhirnya Resi Palasara dan Dewi Durgandini menikah. Dan di antara menikahnya mereka berdua itu akan menghasilkan seorang anak yang akan diberi nama Abiyasa. Dan di antara pernikahan mereka itu kemudian Dewi Durgandini pun meminta persyaratan yang lain. Persyaratannya adalah Dewi Durgandini ingin dibuatkan sebuah negara karena salah satu cita-citanya adalah menjadi permaisuri seorang raja. Dan kemudian Resi Palasara pun mencoba untuk mengabulkan permintaan dari Dewi Durgandini. Resi Palasara pun kemudian menekung dan bermunajat, dan kemudian seketika hutan belantara yang ada di sekitarnya berubah menjadi sebuah keraton, istana, dan seisi negara. Dan kemudian terciptalah sebuah negara yang awalnya adalah sebuah hutan yang sangat luas, dan kemudian Resi Palasara pun menjadi rajanya dan Dewi Gandawati menjadi ratu di negara tersebut. Sedangkan isi dari negara tersebut adalah hewan-hewan yang kemudian dijadikan manusia oleh Resi Palasara. Negara tersebut adalah negara yang sangat indah dan keraton negaranya pun menandingi negara Wirata. Tentu saja kejadian tersebut mengundang perhatian istana, yaitu di keraton negara Wirata, karena hutan yang dijadikan kerajaan tersebut adalah bagian dari negara Wirata. Lalu kemudian Sang Prabu Basuketi pun mengutus anaknya yaitu Durgandana untuk melihat dan menghancurkan negara yang baru saja terbentuk itu. Dan kemudian tibalah Durgandana di keraton negara tersebut dan langsung disambut oleh Resi Palasara yang menjadi raja.
Durgandana kemudian menyebutkan bahwasanya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh negara tersebut adalah membangun sebuah negara di wilayah negara Wirata. Lalu kemudian sang Durgandana pun tidak terima dan menantang daripada Resi Palasara. Kemudian pertempuran pun terjadi antara Resi Palasara dengan Durgandana. Pertempuran di antara mereka pun sangat hebat dan kekuatan mereka berdua pun sangat berimbang. Dan kemudian di tengah-tengah pertempuran datanglah Dewi Durgandini yang melihat bahwasanya suaminya yaitu Resi Palasara sedang bertarung dengan sang kakak yaitu Durgandana. Kemudian Durgandini pun memisahkan keduanya dan menjelaskan bahwasanya Resi Palasara adalah merupakan suaminya, sedangkan Durgandana adalah merupakan kakaknya yang berada di keraton negara Wirata. Dengan begitu pertempuran antara keduanya pun berhenti dan kemudian Durgandana pun kembali melaporkan kejadian itu kepada ayahnya yaitu Prabu Basuketi. Dan begitulah cerita tentang Resi Palasara yang menikah dengan Dewi Durgandini dan kemudian akan menghasilkan seorang anak yang bernama Raden Abiyasa. Kemudian Durgandini yang tidak mau dibawa bertapa oleh Resi Palasara akhirnya tinggal di keraton negara Wirata bersama sang ayah dan sang kakak. Resi Palasara kemudian membawa Abiyasa untuk ikut mengembara dan menjadi petapa bersamanya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir dan terus berikan dukungan kepada channel ini dengan like, subscribe, serta komen, dan kita akan terus meneruskan cerita ini kepada babak yang selanjutnya. Terus berikan dukungan kepada channel ini dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.